Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD hari ini tanggal 21 Februari 2023 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai ke dalam videonya, disclaimer dulu seperti biasa bahwa semua video analisa yang saya berikan di video ini merupakan hanyalah edukasi semata yang dimana kita belajar bersama dalam membaca suatu pergerakan market, khususnya yang sekarang adalah XAU USD. Segala keputusan trading teman-teman itu kembali lagi ke teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman sendiri juga, dan di sini saya tidak memaksakan teman-teman dan tidak menyuruh juga untuk teman-teman ikut dengan apa yang sudah saya analisakan pada video kali ini, karena setiap orang juga mempunyai haknya dalam membuat suatu analisa trading di market ya. Langsung aja untuk analisa kemarin ya. Untuk kemarin ternyata pergerakan daripada XAU USD itu berhenti tepat di yang di sini. Kemarin kan saya lihat ada rally base rally, dan ternyata harga itu respect dengan rally base rally-nya, di mana ketika turun mengejar base-nya yang di sini, harga kemudian naik ke atas. Ini masih bisa dipanjangkan sih sebenarnya. Dan ketika harga itu naik, harga itu yang pertama adalah dia sudah ngebreak yang namanya trendline ya kan. Trendline ini sudah di break ya. Ini teman-teman bisa melihat dengan jelas, ini trendline-nya sudah di break ya. Trendline ini yang yang turun ini ya, kalau teman-teman lihat di sini. Kalau mau teman-teman tarik lagi dari sini trendline-nya mungkin nggak bisa ya. Trendline ini juga sudah di break, trendline 2 juga sudah di break, dan juga dia sudah lewat daripada area ini, area trendline-nya dia kan sudah lewat, terus area ini juga sudah di breakout ya kan, area ini juga sudah di breakout, kemudian dia berusaha masih di sini, tetapi masalahnya adalah harga sedang bermain-main di area ini sekarang ya. Harga sekarang bermain-main di sekitaran area ini. Lalu pertanyaan mungkin teman-teman adalah apakah kita bisa hapus dulu trendline-nya di sini? Kalau bisa saat ini, karena harga ini memang sih harga sudah keluar daripada trendline ya. Nah, bisa lihat di sini kalau secara daily harga itu membentuk yang namanya agak doji sih sedikit ya. Ya, walaupun tidak ada kejelasan ini harganya daripada XAU USD nih. Dia itu ibaratnya turun nggak mau, naik juga nggak mau. Itu saya bingung nih di XAU USD ya. Contohnya misalnya dia tuh dibawa turun, tapi emang turunnya perlahan. Untuk dia bergerak naiknya ini cukup agak susah naiknya. Apalagi kalau lihat di time frame H4, kita harga itu belum bisa break ke atas sih sebenarnya ya. Karena kalau dilihat kemarin itu, jika ada yang ngebuy setelah melewati area resisten yang saya gambar tadi ya kan, yang ada di area ini. Nah, yang ada di area ini, jika ada yang ngebuy setelah ini, sebenarnya konfirmasinya itu mungkin di sini konfirmasinya teman-teman kemarin ya, di sini. Mungkin di sini konfirmasi teman-teman sebenarnya, tapi kalau bisa sih sebenarnya di bawah ini baru bisa trade ya. Tapi sekarang masalahnya adalah harga ini belum bisa naik secara langsung ya. Bahkan kalau ke time frame M15 pun marketnya cenderung sideways kemarin ya, karena seperti yang sudah saya katakan juga kemarin, karena market USD nya libur, jadi pergerakan market daripada XAU USD ya begini-begini aja, nggak ada pergerakan sama sekali ya kan, seperti itu. Kalau dilihat pada hari ini untuk pergerakan USD, ada berita mengenai service dan manufacturing PMI dan juga existing home sales. Jadi di sini saya perlu tekankan lagi, dari segi services dan manufacturing PMI ini kan diperkirakan angkanya kan masih di bawah 50 ya kan. Untuk dari segi services PMI di sini angkanya dari yang sebelum 46,8 akan diperkirakan naik menjadi 47,3. Sedangkan untuk dari segi manufacturing PMI itu dari yang sebelum 46,9
naik menjadi 47,4 ya. Jadi nanti malam itu walaupun di sini beritanya tidak merah ya, cuma services PMI aja sih yang kelihatan merah, tapi menurut saya pribadi adalah jika nanti malam ini data yang keluar itu adalah bisa data yang keluar nanti malam itu misalnya langsung di atas 50 ya. Karena kan kalau kita lihat selama dari bulan September sampai Januari kemarin ya, services PMI selalu di bawah angka 50. Jadi misalnya nanti malam itu angka yang keluar adalah bisa di atas 50, maka otomatis XAUUSD bisa drop. Karena mengapa? Otomatis USD akan menguat. Karena secara data histori dari bulan dari Juli 2022 ya. Dari Juli 2022 services PMI itu semakin lama semakin turun, bahkan terendahnya adalah ada di angka 44,1. Itu sangat jauh sekali. Itu dari segi services PMI. Sedangkan untuk dari segi manufacturing PMI itu drop di bawah 50 ketika dari bulan Oktober sampai Januari kemarin ya kan. Jadi jika juga manufacturing PMI di sini data yang keluar adalah bisa di atas 50 keluarnya, maka bisa dipastikan juga USD akan otomatis menguat juga. Untuk dari segi existing home sales di sini sih bisa dibilang mengalami penurunan secara signifikan ya, tapi diperkirakan di sini kan akan naik di sini. Nah, menurut saya sih lebih kepada services dan manufacturing PMI. Jadi jika kedua data ini bisa keluar di atas 50 ya nanti malam jam 10.45 WITA, berarti di jam 9.45 WIB. Jika nanti malam ini keluar di angka 50 ya, at least 50 atau enggak 50, sekian ya. Pokoknya angka 50 atau enggak 50 lebih sedikit ya. 50 lebih banyak sih lebih bagus sebenarnya. Jadi jika yang keluar nanti malam adalah angkanya 50 atau lebih, itu maka kemungkinan pergerakan indeks dolar akan bergerak naik. Maka itu akan bertolak belakang dengan apa yang akan terjadi di XAUUSD. Maka kemungkinan XAUUSD bisa bergerak turun. Sementara untuk dia bergerak turun ini cukup sulit karena apa? Karena satu, trendline dia sudah break seiring berjalannya waktu ya kan. Seiring berjalannya waktu harga itu berhasil melewati trendline, tetapi harga ini masih tertahan di area supply yang dia tidak mau pergi dari area supply ya. Biasanya kan kalau harga sudah melewati area supply itu kan harga itu biasanya akan bergerak naik ya. Tapi kecenderungannya kemarin itu ternyata harga break supply turun lagi, break supply turun lagi, dan begitu seterusnya. Dan kalau dilihat area untuk XAUUSD juga sampai nanti malam di sini M15 juga masih ada rally base rally yang masih intact ya, masih intact. Jadi kalau nanti malam yang ingin trade ya, kalau saya pribadi sih kalau yang trade nanti malam itu menurut saya karena data ini lumayan penting sih menurut saya sih. Data ini lumayan penting karena sudah 2 bulan lebih atau enggak sudah 3 bulan lebih angka services dan manufacturing PMI itu di bawah 50 ya. Saya ambil rata-ratanya adalah 3 bulan ke belakang ya. 3 bulan ke belakang datanya itu semuanya di bawah 50. Jadi jika nanti malam beritanya ini angka yang keluar adalah masih di bawah 50, maka kemungkinan gold bisa naik sampai ke area ini ya, mengejar area daripada ini supply yang ada di 1856. Supply yang ada di 1856. Jadi jika nanti malam itu harga nilai yang keluar adalah jelek ya, atau nggak masih di bawah 50 deh, maka kemungkinan pergerakan gold itu bisa seperti ini. Dan jika dia ke bawah ya, angka yang keluar itu misalnya sudah di atas 50, maka kemungkinan gold itu bisa turun ya, balik lagi ke 18 ke sini ya, bisa balik lagi ke area demand kita di sini. Oleh karena itu di sini saya tidak mau delete dulu untuk daripada trendline di sini. Ya walaupun dia sudah di atas garis trendline, tapi karena nanti ada berita nanti malam yang menurut saya ini cukup
penting ya. Jadi trendline ini belum akan saya delete dulu seperti itu ya. Karena takutnya apa yang terjadi itu bisa terjadi false break. Jadi dia naik perlahan seperti ini dan kemudian dia bisa untuk turun balik lagi, itu bisa juga ya, seperti itu. Kalau dilihat secara konfirmasi, memang area supply ini sudah di break ya. Di break, dibawa ke bawah lagi, di break lagi ke atas, dan harga sekarang malah turun lagi seperti ini. Jadi kalau dilihat harga untuk saat ini adalah tertingginya itu ada di 1847. Karena kalau dilihat sebenarnya harga itu bisa berpotensi sampai ke 1850 sebenarnya, karena 1850 merupakan area support become resistance yang pernah terjadi sebelumnya di tanggal 14 April kemarin dan di tanggal 14 Februari dan di tanggal 15 Februari kemarin. Jadi otomatis jika nanti dia bisa naik sampai ke 1850 dan kemudian retest balik, dan jika ada konfirmasi untuk ngebuy, kemungkinan saya akan ngebuy di sini lagi ya. Sesuai apa yang sudah saya berikan kemarin dengan stop loss cukup di bawah 1840. Ya, bisa di 1839, 1838 seperti itu. Tapi dengan kondisi dia harus naik ke 1850 dulu ya. 1850, dan jika dia turun untuk retest, saya akan mencari peluang untuk ngebuy. Tapi jika menyentuh 1850 dan langsung mengejar 1856 atau enggak 1857 ya, pokoknya sampai ke area ini, saya sih lebih prefer enggak untuk ambil posisi ngebuy, karena takutnya harga itu ketika harga itu langsung naik sampai sini, harga itu bisa dipantulkan turun ya. Dipantulkan turunnya itu tergantung nanti, misalnya pada saat dia bergerak naik, dia membuat pijakan seperti ini ya, seperti ini misalnya. Jika harga bergerak naik, maka kemungkinan harga itu bisa turun lagi mengejar resisten become supportnya di sini. Dan jika ada konfirmasi, mungkin saya akan ngebuy lagi di sini dengan harapan dia bisa ngebreak sampai ke 1860. Seperti itu. Tapi karena berita nanti malam, sekali lagi ini menurut saya cukup penting, jadi saya akan menunggu berita ini keluar dulu, dan jika ada konfirmasi baru akan saya ambil posisi untuk di XAU-USD. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU-USD untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa XAU-USD harian besok. Bye bye.